Halo, selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 10. Jadi pada pagi hari ini Pak Krishna berkesempatan sedikit berbagi sama anak-anak terkait bagaimana cara membuat koran dengan aplikasi Canva ya. Oke, sekarang kita masuk ke Canva dulu. Canva ya. Oke, kita pilih aplikasi visual untuk semua Canva. Oke anak-anak, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah buat desain, buat ukuran custom. Kita pilih ukuran lebar antara 35 cm ya, 35 cm hingga 58 cm untuk pembuatan desain. Ya. Oke. Jadi anak-anak, ukuran untuk pembuatan koran yang besar, yang satu lembar itu bervariasi anak-anak. Jadi yang Pak Krisna ketahui di dalam pembuatan koran itu ada yang ukurannya 35 cm untuk lebarnya, kemudian untuk tingginya itu ada 58 cm. Namun ada juga yang menggunakan ukuran yang berbeda anak-anak. Misalkan pakai 42 cm hingga 58 cm. Tergantung ketentuan yang akan dibuat anak-anak. Ya. Tergantung ketentuan yang akan dibuat. Jadi dengan ukuran desain seperti ini, semua materi terkait dengan pemilu raya tahun 2024 kita bisa desain secara bagus ya. Coba kita pakai ukuran 42 cm sampai 58. Oke, lumayan sangat besar ini ukurannya anak-anak. Coba sekarang kita cari terdahulu, cari style ya. Pak Krisna masih cari style nih, style penulisan koran yang baik. Oke, semisal anak-anak mau membuat desain tulisan dulu ya. Misalkan tulisan dulu anak-anak buat, misalkan pemilu. Pemilu Raya 2024, misalkan seperti itu anak-anak. Jadi setelah membuat desain seperti ini, anak-anak bisa kemudian menambahkan misalkan tulisan yang lain. Ya. Misalkan kita tambah tulisan kata semandala. Nah, nanti anak-anak bisa cari jenis tulisan yang akan digunakan. Misalkan Pak Krisna ambil contoh tulisan ini. Mungkin kita ganti warnanya dengan yang lebih elegan ya. Mungkin anak-anak taruh di sini, kemudian semandalanya di atas. Oke, ini ukurannya terlalu sangat besar. Kita pakai ukuran daripada judul itu sampai batas ya kurang lebih 72 lah. Ya, kita taruh di atas. Kemudian kita ke bawahkan.
Kita buat desain seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya anak-anak. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah itu anak-anak bisa buat garis. Kita cari elemen garis. Nah, jadi anak-anak bisa menambahkan garis di sini. Pada bagian ini, anak-anak bisa tambahkan garis. Oke, kemudian desain koran. Nah, anak-anak juga bisa tambahkan ini. Oke, kita coba cek dulu. Kita bisa ambil bagian daripada ini. Oke, lalu kita copy paste di sini. Sehingga tampilan desain koran yang akan kita tampilkan itu jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Atau bisa saja kita tipiskan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian anak-anak bisa tambahkan tanggal ya pada pojok kanan untuk style yang lebih bagus lagi. Misalkan hari ini adalah Jumat. Kemudian kita berikan tanggal 25 Oktober 2024. Nah, pada bagian ini anak-anak bisa tebalkan. Kemudian anak-anak bisa pilih yang namanya font, ya, font yang kiranya menarik. Misalkan di sini Pak Krisna pakai font Times New Roman. Ya, itu font standar lah untuk nulis anak-anak. Nah, nanti taruh di sini. Oke, anak-anak bisa taruh di sini. Oke. Nah, kalau misalnya anak-anak mau memajukan ke sini bisa untuk menambah lebih kesan elegan. Mungkin isi efek. Ya, jadi kelihatan lebih smooth dia anak-anak. Lebih mewah lah kesan pemilunya. Kemudian anak-anak tinggal membuat judul saja. Misalkan anak-anak di sini anggaplah mau menambahkan gambar misalkan. Kita contohkan seperti ini ya. Nanti pas pemilu itu anak-anak harus coba ambil gambar yang bagus. Nah, nanti anak-anak bisa taruh gambarnya di sini seperti ini. Kemudian ini tarik dan bisa buat tulisan. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi untuk ukuran tulisan anak-anak bisa tambahkan di sini, tambah sedikit teks gitu misalkan.
Oke. Misalkan untuk judul itu harus ukurannya lebih besar dibandingkan teks atau naskah berita. Misalkan kita contohkan judulnya seperti ini, Pemilu Raya 2024, atau biografi bakal calon di Pemilu Raya 2024. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Kemudian ditebalkan, kemudian anak bisa pilih teksnya pakai rata kiri, ya kurang lebih seperti ini. Atau nantinya anak-anak bisa ini diperkecil, gambarnya diperkecil, sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk kalian bisa membuka judul yang menarik ini. Nah, seperti ini anak-anak. Ini baru desain sederhananya, ya. Desain sederhananya kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah itu anak-anak bisa langkah menulis, ya. Misalkan kita ambil lagi teks, kita ambil awal langkah menulisnya itu adalah menggunakan tempat di mana berita itu diambil. Misalkan Jakarta atau Tejakula, ya, kita pakai saja Tejakula. Kurang lebih seperti ini. Kemudian seperti ini anak-anak, Tejakula. Nah, kemudian isi strip samping. Untuk ukuran tulisan kita pakai yang Times New Roman saja sebagai tulisan standar, ya. Misalkan seperti ini. Misalkan contoh berita pertama adalah SMA N2 Tejakula kemudian menggelar kegiatan project, misalkan project. Nanti untuk bahasa baku anak-anak bisa cari di kamus bahasa Indonesia, ya. Ini contoh sederhana saja, project P5 dalam Pemilu Raya tahun 2024. Tahun 2024
yang mengusung tema demokrasi muda, langkah merdeka. Udah. Setelah itu baru lanjutkan alinea kedua. Adapun calon yang maju dalam pemilu raya kali ini adalah Putu Yunita Sri Andini berpasangan dengan misalkan Nyoman Alin Nuari. Nyoman Alin Nuari. Misalkan kita juga ketik pasangan yang lain, misalkan saja di sini juga ada Komang Dian Antariani. Komang Dian Antariani dan Kadek Joli Parmayasa. Kadek Joli Parmayasa. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak cara menulis beritanya. Nah, jadi sebelum kita memposting ke publik, kita edit dulu seperti ini. Contohnya saja kita perkecil di sini tulisannya, mungkin kita pakai ukuran yang standar itu adalah 12 cm itu sudah bisa dibaca anak-anak. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita pakai yang rata kanan rata kiri. Nah, jadi akan lebih indah kelihatan. Nggak perlu diperbesar. Nanti anak-anak tinggal perbesar yang bagian sini. Nah, perbesar yang bagian ini dengan memberikan tulisan bold hanya pada bagian tejakula. Hanya pada bagian tejakula. Kurang lebih seperti ini anak-anak. Kurang lebih ini adalah susunan yang anak-anak bisa buat. Nah, kalau misalkan di sini ukuran tulisannya itu mungkin terlalu besar, jadi anak-anak bisa perkecil. Mungkin ukurannya itu 16 atau 15 atau 14. Nanti tinggal dipindahkan, dibawa ke sisi bagian kiri. Ya. Jadi penanggalan ini berfungsi atau bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca bahwa berita ini itu diterbitkan di tanggal 25 Oktober 2024. Nah, untuk terkait dengan biografi bakal calon di pemilu raya 2024 ini, jadi anak-anak yang pertama dilakukan itu adalah bisa melakukan record
tentang profil atau biografi daripada masing-masing bakal calon. Setelah itu ditulis ke dalam buku catatan dan kemudian dimasukkan ke dalam Canva seperti yang Pak Krisna contohkan seperti ini. Misalkan di bagian ini anak-anak menemukan ada titik 2, kiranya ingin mau di bold, itu bisa anak-anak. Ya, sekalian anak-anak bisa belajar bagaimana menjadi jurnalis. Ini contoh saja. Nanti kalau anak-anak sudah kerja di dunia nyata menjadi seorang jurnalis, akan mendapatkan arahan banyak dari para redaktur, dari para jurnalis, dan para jurnalis yang membidangi bagian publikasi. Seperti itu. Oke. Jadi anak-anak juga bisa sekarang tambahkan garis ya. Misalkan kita tambahkan elemen garis sederhana supaya membedakan antara bagian pertama dan bagian kedua. Nah, sehingga koran itu dibaca menjadi menarik banget. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, anak-anak. Oke, kurang lebih seperti ini style penulisannya. Misalkan di judul kedua, apa kira-kira bisa kita angkat? Itu tadi di video pertama anak-anak sudah lihat, mungkin anak-anak bisa angkat tentang visi dan misi. Kita tulis di sini judul lagi, yaitu visi dan misi. Visi, misi. Kemudian anak-anak coba Pak Krisna cek dulu apa saja yang kiranya ada di dalam kegiatan pemilu raya kali ini. Oke. Selain biografi, ya, anak-anak juga bisa mengangkat tentang program kerja. Prokja ya, dan Prokja. Anak-anak bisa buat singkatan. Ya, bisa buat singkatan yang kiranya mudah dimengerti. Dan Prokja. Dan Prokja, program kerja. Nah, kemudian anak bisa taruh di bagian sini, kurang lebih seperti ini. Oke, menarik kan? Nah, kemudian anak-anak bisa membuat sebuah template sehingga menarik untuk dibaca, misalkan dengan menambahkan gambar dari para setiap calonnya. Misalkan ini ya. Oke, kita tambahkan gambar semisal bakal calon yang ini dulu. Jadi anak-anak bisa tambahkan seperti ini. Nah, kemudian tambahkan gambar. Oke, kita tambahkan lagi sehingga menarik untuk dibaca anak, karena gambarnya yang ditampilkan di sini sangat menarik semua. Oke, kita bisa kesampingkan atau bisa saja kita sambungkan, atau ini seperti ini. Oke. Atau kita perbesar dulu.
Nah, seperti ini anak-anak. Jadi ketika sudah dibuat desainnya, jadi bisa langsung dibuat seperti ini. Ya, kemudian anak-anak bisa buat teks. Misalkan di sini anak-anak tulis visi misi. Misalkan visi, kemudian kita tulis misi, kemudian kita bisa tulis Prokja. Mbak, doyot mbak. Nah, di sini jadi anak-anak bisa tulis seperti ini. Kita bisa perkecil dengan ukuran 12 atau 14 juga bisa. Kemudian kita bagi 4. Nah, seperti ini kurang lebih anak-anak. Oke. Nah, nanti anak-anak bisa tulis dulu visi dan misi serta program kerja dari masing-masing calon. Kemudian dibuatkan desainnya seperti ini. Oke. Nah, nanti bisa anak-anak tulis samping atau menggunakan 3 kolom baris sesuai dengan style atau gaya yang anak-anak suka. Mungkin setelah itu anak-anak bisa tambahkan di sini garis lagi. Ya, anak-anak bisa tambahkan garis lagi. Setelah berita yang pertama itu selesai dibuat. Oke, kita ambil saja berita yang di bawah ya sebagai sebuah tulisan. Supaya kelihatan lebih menarik dan elegan. Oke, kurang lebih seperti ini anak. Oke, ini hanya contoh saja supaya anak-anak itu nantinya bisa buat. Oke. Nah, ini kalau sudah dibuat kurang lebih seperti ini dia hasilnya. Jadi ini bisa dikesampingkan. Oke, kurang lebih seperti ini anak-anak. Jadi para jurnalis itu mesti pintar-pintar mencari berita sehingga menghasilkan tulisan yang menarik untuk dibaca serta informasi yang lebih luas. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita naikkan bisa ke atas ini. Ini juga bisa dinaikkan. Oke. Ini baru tulisan sederhana.
Misalkan kalau ingin diperbesar, bisa juga dengan menarik seperti ini. Oke. Misalkan anak-anak ingin memperbesar tulisannya, misalkan seperti ini contohnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi oke. Misalnya anak-anak ingin buat style seperti ini bisa. Itu sangat bisa sekali, tergantung kreasi anak-anak dalam menampilkan sebuah koran. Tergantung media juga sih, kalau di dunia nyata tergantung media juga stylenya seperti apa. Nah, ini hanya contoh saja anak-anak. Siapa tahu nantinya ada salah satu di antara kalian yang bisa menjadi seorang jurnalis. Kurang lebih seperti ini. Jadi kalau posisi seperti ini biasanya dikatakan sebagai seorang redaktur yang akan mempublikasikan hasil karya kalian. Ini tinggal diatur, kurang lebih sudah pas ya. Oke, misalkan di bagian halaman selanjutnya itu kita menampilkan tentang materi lain ya. Misalkan kita coba cek dulu. Apa yang kiranya bisa diangkat? Oke, di sini ada sistem pemilu rakyat. Jadi penting untuk diangkat juga. Misalkan kita buat tulisan dengan judul misalkan si Mandala. Terbitkan inovasi terbaru di pemilu raya 2024. Misalkan seperti ini. Sorry. Jadi bisa seperti ini anak. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, jadi inovasi tulisan bisa dibuat kurang lebih seperti ini menggunakan mungkin menggunakan 4 kolom ya. Mungkin kita stylekan seperti ini.
Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa blok dulu, kemudian dibawa ke samping. Nah, jadi di sini ketika anak-anak menerbitkan berita baru lagi, jangan lupa menuliskan kata ejakula ya. Ejakula, kemudian isi strip. Kemudian tulisan ini tidak boleh miring terus, kita tegakkan tulisannya dan kita bold. Oke, kita pakai tulisan yang standar, itu Times New Roman. Kita luruskan semua tulisannya. Kita bisa pakai ukuran tulisan nominal 14, bisa juga. Kurang lebih seperti ini anak-anak. Ini hanya contoh saja supaya anak-anak nantinya bisa membuat karya ini dengan baik. Kita pilih jenis font, itu jangan lupa pakai Times New Roman ya, untuk membiasakan diri anak-anak menulis dengan font standar. Kemudian anak-anak bisa pilih juga Times New Roman lagi, lebih seperti ini. Oke, kita pakai ukuran 14 supaya nanti ketika hasil yang dicetak itu bisa menghasilkan kualitas yang baik. Kurang lebih seperti ini stylenya ya. Kan sudah, setelah itu kita bisa sematkan juga di bagian awal gambar ya. Unggah gambar, misalnya kita sematkan gambar seperti ini. Kemudian kita bisa juga tambahkan ini ya. Misalkan seperti ini. Oke. Misalkan kita tulis di sini kata-kata motivasi juga bisa, kata-kata yang kiranya bisa menarik. Contohnya saja adalah semua partai yang bertarung pada pemilu raya kali ini sangat optimis bisa memenangkan hati pemilih. Hati guru, pegawai, dan siswa Semadala.
Misalkan di sini kita pakai Komang Alit Aridana ya, selaku misalnya kita di sini anggap saja Pak Alit itu bertugas sebagai Ketua KPU Semandala 2024 misalkan seperti itu. Jadi semua informasi itu harus anak-anak benar dapatkan dari kegiatan ini. Misalkan contohnya seperti ini. Jadi anak-anak bisa desain seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini ya. Sehingga koran yang dihasilkan itu benar-benar menarik untuk dibaca. Kemudian anak-anak bisa tambahkan di sini materi yang lain. Misalkan di sini ada sistem kerjasama sekolah dengan KPU ya. Misalkan KPU yang diwakili BPK menggelar
KPU yang diwakili PPK adakan kerjasama bilateral ya, dengan Mandala. Contoh saja seperti ini. Oke. Untuk judul anak-anak ya, maksimalnya itu adalah sampai 10 ya. Jadi anak-anak bisa membuat judul minimal 5 kata, maksimal 10 kata. Sehingga menarik untuk dibaca. Contohnya seperti ini. Judulnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi tinggal anak-anak bisa isi tulisan. Oke, kita bawa ke bawah. Mungkin di sini akan stylenya berbeda. Oke, kita kembalikan coba. Oke, kita hapus ke ini. Mungkin di sini anak-anak bisa menggunakan beberapa kolom ya. Oke, ini hanya contoh saja supaya anak-anak nantinya bisa membuat style yang koran yang akan dibuat. Oke, ini baru kolom kedua. Oke, ini sudah jadi. Oke, nanti untuk bisa lebih bagusnya lagi kita sampingkan sehingga hasilnya bagus. Oke, kita pakai 0,5 nanti kan kelihatan dia. Oke. Oke, sudah 0,5. Oke. Kita cek sekarang untuk penulisannya. Oke. Oke, kita bisa kesampingkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Stylenya ada di sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekian dulu tutorial cara membuat koran ya. Jadi ini kita bisa hapus. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak mau cari style, tinggal cari di desain. Kemudian manfaatkan juga kolom elemen, ada teks, ada merek, unggah, gambar, project, ada aplikasi. Di sini biasanya
khusus untuk membuat PPT anak-anak. Ada Embed namanya. Oke. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga tutorial pembuatan koran ini bermanfaat bagi kalian semua. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa berkreasi sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki. Terima kasih dan selamat siang.